Sahabat pembangunan, selamat berjumpa lagi dalam program Pusbin Chat. Pusbin Chat adalah serial podcast dua arah yang mendiskusikan isu perencanaan pembangunan Indonesia serta tugas dan fungsi unit kerja di internal Bappenas. Pusbin Chat akan didistribusikan secara eksklusif di kanal YouTube Pusbin Diklatren Bappenas. Pusbin Chat kali ini akan saya pandu, saya Johan Wahyuningrat, staf organisasi tata laksana dan keuangan Pusbin Diklatren Bappenas. Pusbin Chat kali ini akan membahas mengenai salah satu kelompok kerja di Pusbin Diklatren Bappenas, yakni kelompok kerja strategis yang dipimpin oleh Bapak Wahyu Pribadi. Dan Bapak Wahyu Pribadi sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Apa kabar Pak Wahyu? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak Esion sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang dalam Pusbin Chat kali ini, sebelumnya kita perkenalkan dulu Pak Wahyu Pribadi yang menjadi Kepala Kelompok Kerja Strategis. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Johan. Perlu saya sampaikan, nama saya Wahyu Pribadi. Saya diberi amanah untuk mengelola kelompok ini yang kemudian disebut kelompok strategis. Kenapa kelompok strategis ini disebut kelompok strategis? Sejarahnya karena kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, di tahun 2022 itu ada penyertaan organisasi, kemudian pejabat-pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 kemudian dialihkan menjadi pejabat fungsional, kemudian di situ dibangun atau dibentuk kelompok-kelompok kerja. Nah, perlu saya sampaikan pula bahwa pada saat itu ada tenaga-tenaga expert organik di Pusbin Diklatren, di mana orang-orang tersebut mempunyai ekspertis masing-masing, dan kemudian ini dikelompokkan menjadi awalnya menjadi staf strategis. Nah, kemudian berikutnya di tahun 2023 dengan adanya pergantian pimpinan. Nah, pimpinan yang baru ini Bapak Kapusbin Diklatren, Bapak Wigno Adioso, secara tegas bahwa kelompok ini harus dikelola dengan baik, dengan benar, sehingga kinerjanya bisa lebih terjaga dan mampu memberikan rekomendasi keekspertisannya untuk kemajuan Pusbin Diklatren. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kelompok ini masih relatif baru dalam pengenalan keorganisasian di Pusbin Diklatren. Ada kelompok yang secara khusus memikirkan substansi yang strategis untuk mengembangkan Pusbin Diklatren menjadi learning center, menjadi center of excellence yang kemudian nanti akan memberikan masukan bagi Pusbin Diklatren untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik terkait dengan program pendidikan, program pelatihan maupun pembinaan jabatan fungsional perencana. Kira-kira begitu Pak. Memang sesuai namanya ya Pak ya.
Jadi memang kalau tadi diceritakan tentang latar belakang sejarahnya, bahwa kelompok ini memang fungsinya dan tugasnya sangat-sangat strategis gitu ya Pak. Betul, betul. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa di sini juga melibatkan orang-orang yang expert di bidangnya. Itu bisa diceritakan juga Pak, apakah itu dari internal Bappenas sendiri atau bisa melibatkan dari unit kerja yang lain yang ada di Bappenas secara keseluruhan Pak? Oke. Jadi kelompok organisasi atau kelompok strategis ini sebenarnya pada awalnya adalah menampung keekspertisan yang ada di Puspindi Klaten. Jadi di sana ada yang ahli pendidikan, ada yang ahli perencanaan, ada yang ahli organisasi. Nah, kemudian ini dikelompokkan agar bisa fokus dalam menyusun atau mengembangkan program-program di Puspindi Klaten. Namun ini tidak menutup kemungkinan kalau diperlukan ekspertis tertentu yang memang di Puspindi Klaten tidak ada, kita biasanya mengundang para ahli ini untuk membantu berdiskusi, memikirkan atau menyelesaikan atau memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Puspindi Klaten. Seperti kita perlu kurikulum yang baik untuk perencanaan pembangunan. Kita undang ahli-ahli tentang perencanaan pembangunan untuk membantu menyusun semacam kurikulum yang harus disampaikan ke para perencana pembangunan ini. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita butuh tenaga yang ahli di bidang tata kota, kita undang expert tentang tata kota. Kemudian kalau kita perlu expert tentang kebencanaan, kita panggil orang-orang yang ahli dan kebencanaan untuk berdiskusi bersama-sama dengan tim ini, Pak. Oh, jadi sesuai dengan kebutuhannya Pak ya. Betul. Tapi itu ya tetap berkisar tentang perencanaan, tentang pembangunan dan tentang kebijakan ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan juga Pak, tentunya sebagai organisasi yang baru ya Pak, yang ada di bawah struktur dari Puspindi Klaten Bappenas, barangkali bisa disampaikan di sini Pak untuk program dan kegiatan yang telah disusun dan juga mungkin yang telah dilaksanakan itu Pak. Nah, awal ada kelompok ini Pak, kita membahas tentang bagaimana prospek ke depan Puspindi Klaten. Nah, di sana ada kegambangan Puspindi Klaten karena ternyata APBN yang dialokasikan untuk Puspindi Klaten itu anjlok atau turun drastis Pak. Yang dulu awalnya sekitar 200 M atau 200 miliar, tiba-tiba tahun 2023 itu hanya mendapat alokasi 44 miliar. Terjadi kegambangan. Nah, di sana kemudian kita mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana pengembangan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Puspindi Klaten, di lingkungan Bappenas. Apakah itu dimungkinkan? Panjang lebar kita diskusi dan kita akan terus mendiskusikan itu agar terjadi kemandirian di Puspindi Klaten. Itu satu. Yang kedua terkait dengan Puspindi Klaten menjadi Center of Excellence dan Learning Center. Kita juga mulai mendiskusikan berkaitan dengan Corporate University. Bagaimana Corporate University menjadi strategi Puspindi Klaten dalam menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan, kemudian pengalaman para praktisi sehingga tidak terputus pengalaman yang dipunyai oleh senior Bappenas yang kemudian nanti bisa ditularkan, diteruskan secara terus-menerus ke
generasi-generasi yang lebih muda. Itu Pak. Oke Pak, berarti memang kelompok strategis ini melibatkan banyak pihak juga Pak ya. Betul. Tidak hanya yang di Bappenas, tapi memungkinkan juga yang di luar Bappenas. Dan kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Wahyu tadi, bahwa untuk Pokja strategis ini tidak hanya mementingkan untuk kemajuan dari Pusbindiklatren ya Pak ya, tapi juga kemajuan Bappenas melalui Pusbindiklatren. Betul begitu ya Pak? Boleh dibilang begitu Pak, karena sekali lagi tanggung jawab itu tidak hanya di Pusbindiklatren Pak, tapi sebenarnya tanggung jawab untuk mengembangkan atau value-value yang dimiliki oleh Bappenas kemudian turun ke generasi-generasi yang lebih muda di Bappenas adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga Bappenas. Pusbindiklatren di sini nanti hanya akan memfasilitasi bagaimana proses-proses itu akan terjadi. Begitu Pak, kira-kira. Jadi sekali lagi kami memohon dengan sangat gitu, agar komitmen-komitmen seperti ini menjadi gerakan bersama warga Bappenas untuk menuju tadi tidak hanya Pusbindiklatren yang terangkat, tapi Bappenas sendiri menjadi lebih kokoh. Oh, baik Pak, untuk harapan-harapan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Wahyu, apakah sudah tergambar untuk saat ini, untuk rencana kedepannya bagaimana Pak agar harapannya bisa tercapai? Ya, saya dalam beberapa bulan atau saat-saat terakhir ini sangat senang karena Karena ternyata pimpinan Bappenas melalui Ibu Sesmen sangat mendorong betul terwujudnya corporate university dan Pusbindiklatren yang benar-benar fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pusat pembinaan, pusat pendidikan, pusat pelatihan tentang keperencanaan. Dan di setiap sambutan Ibu Sekretaris Menteri selalu mendorong itu segera diwujudkan sehingga kalau orang mencari pengetahuan tentang perencanaan silahkan datang ke Pusbindiklatren, datang ke Bappenas untuk memperoleh alih pengetahuan terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan nasional di Indonesia. Itu Pak. Baik Pak Wahyu, luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri untuk acara Pusbinchat kali ini, ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin yang bisa disampaikan, mungkin juga bisa menjadi harapan kita semua. Mungkin bisa diceritakan di sini Pak, peran sentral Pogis dalam pelaksanaan TUSI Pusbindiklatren dan perkembangan Pusbin, itu Pak. Ya, Pusbin mempunyai tanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan, pengembangan kapasitas SDM berencana. Nah, Pusbin di sana memerlukan pemikiran-pemikiran dan sumbangan-sumbangan para expert ini untuk membangun kebijakan-kebijakan yang nanti mengarahkan Pusbindiklatren menuju lembaga tadi yang saya sebutkan sebagai bisa menjadi learning center atau menjadi center of excellence. Nah, dengan berperannya lebih para expert yang ada di Bappenas dan di Pusbindiklatren ini, maka mampu mewujudkan atau mampu menciptakan rekomendasi kebijakan yang lebih bermanfaat ke depan. Apalagi kita sedang menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-100 di tahun 2045. Tantangannya tentu tidak menjadi lebih ringan, tapi justru dengan melihat fenomena global, perkembangan perpolitikan di dalam negeri maupun konstelasi politik, geopolitik secara internasional, kita perlu kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab tadi
tantangan-tantangan atau challenge-challenge yang ada di depan kita. Jadi makanya saya berharap teman-teman di Pokis ini bisa membantu Pusbin Klaten mewujudkan cita-cita organisasinya, cita-cita lembaganya, sehingga menjadi tadi pusat rujukan untuk perencanaan pembangunan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Wahyu atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Sahabat pembangunan, demikian tadi pembahasan kita bersama Pak Wahyu pribadi selaku Ketua Kelompok Kerja Strategis di Pusbin Klaten. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, bisa membawa pengetahuan baru, bisa memberikan pencerahan tentang fungsi strategis dari kelompok kerja ini. Saya John Wahyu Ningrat pamit undur diri dari Pusbin Chat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan. Terima kasih Pak. Terima kasih.